Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Bidayah yang saya muliakan, semoga Allah tabaraka wa ta'ala menerima salat subuh kita berjamaah tadi dan menjaga ibadah-ibadah kita setelah salat subuh tadi, serta memaafkan segala kekurangan-kekurangan ibadah kita kepadanya, dan tetap menjadikan ibadah itu sebagai ibadah yang diterima olehnya, sebagai amal yang memberatkan timbangan nanti kita di yaumil akhirah, di mana tidak ada pertolongan kecuali dengan iman dan amal soleh selama kita hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Imam kita ya, yang mengizinkan saya menjadi pengganti beliau tadi ya. Karena nggak boleh tamu menjadi imam Pak, kecuali atas izin imam rawatib ya. Ini adab dalam Islam yang tinggi, bahwasanya tidak boleh seseorang mengambil tempat imam kecuali atas izin imam. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita bertemu pada pagi hari ini tidak untuk melanjutkan pembahasan akidah, walaupun yang kita bahas sekarang juga akidah ya. Tapi yang kita bahas pada pagi hari ini dan mungkin di bulan depan Sya'ban kita akan masih membahasnya, yaitu fikih Ramadan, yang saya ambil judul sebagai Ramadan sebelum, saat, dan sesudahnya. Yaitu hanyalah judul, isinya adalah akidah tentang Ramadan, fikih beribadah di bulan Ramadan, dan yang terkait dengan Ramadan. Saya sudah kirim kepada Pak Budi PDF-nya. Bagi yang menginginkannya nanti silakan menghubungi beliau dalam bentuk PDF, bisa dicetak juga di rumah untuk menambah wawasan kita di dalam berada di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan, yaitu Ramadan sebelum, saat, dan sesudahnya. Sekarang ini udah bulan Ramadan Pak. Bagus. Belum. Berarti pembahasannya sebelum Ramadan. Ya, Ramadan sebelum, saat, dan sesudahnya. Berarti kita akan membahas sebelum Ramadan. Bulan apa sekarang? Pak Rajab. Nah, kita sebagai Pak Rajab ya. Bulan apa sekarang Pak Rajab? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Berarti bulan depan Sya'ban, bulan depan lagi Ramadan. Sekarang kita berada pada bulan yang keberapa dalam kalender Hijriah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bulan keberapa? Ke-7. Masya Allah. Bulan ke-7 dalam kalender Hijriah. Jadi bulan yang Allah siapkan kita untuk menjaga yang haram. Jadi kenapa hikmahnya Allah menjadikan bulan Rajab, bulan yang ke-7 sebagai bulan haram? Karena manusia suka mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan. Betul tidak Pak? Apa kalau puasa Ramadan full kan Pak? Full. Kita semuanya full tidak? Anak kita full. Tapi yang susah menahan yang haram di bulan Ramadan. Apa itu Pak? Bohong, dusta. Ya tidak? Dan juga sekali enggak ada sebagian orang Pak, kalau bulan Ramadan dapat THR Pak, aturan. Kalau ditanya sama istrinya dapat THR, enggak. Bohong dia. Puasanya batal? Puasanya batal? Yang batal apanya? Iya Pak. Dia terjang yang haram. Bulan Ramadan Pak, Bapak nonton TikTok yang ada wanita yang vulgar, puasanya batal? Batal apanya? Jadi keluar dari Ramadan nggak seperti bayi yang lahir, penuh dengan dosa. Jadi buat apa Ramadan kalau sebelumnya kita nggak menjaga dari yang haram? Nah, sebelum Ramadan
kita akan membahas fikih sebelum Ramadan. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan tulus, dan saya yakin kita semua berdoa kepada Allah. Dan para ulama kita, Pak, menyuruh kita berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Dinukil dari sahabat Nabi bahwa mereka sebelum Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka berdoa kepada Allah ayyuballighahum syahrul Ramadan, agar mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Berarti kalau Ramadan bulan yang ke-9, 6 bulan sebelum Ramadan bulan apa? Rabiul Awal. Dari Rabiul Awal para sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar bertemu dengan Ramadan. Padahal mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Datang ayat-ayat kepada mereka, khabar bahwa mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Di antara surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, khairul mana khairul? Muhajirin dan ansar itu siapa? Muhajirin dan ansar kalangan sahabat. Iya kan? Muhajirin dan ansar kalangan sahabat. Kata Allah yang pertama kali masuk Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Kenapa Allah ridha kepada para sahabat, Pak? Karena para sahabat ridha dengan Islam, ridha dengan Allah sebagai Tuhannya, ridha Nabi Muhammad sebagai utusan mereka. Dari sini kita tahu, Pak, kenapa Allah ridho kepada para sahabat. Bukan karena mereka orang Arab. Bukan karena mereka hidup di zaman kenabian, bukan. Karena mereka ridho dengan Islam, ridho dengan Nabi SAW. Mereka patuh dan tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Makanya mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar Ramadan mereka diterima, padahal mereka sudah dijamin surga oleh Allah saat mereka masih hidup. Ini menunjukkan kebersihan hati para sahabat Nabi. Udah dijamin, Pak. Kalau misalnya, Pak, malam-malam kita didatangi suara, wahai Burhanuddin, wahai Agus, wahai Pak Eko dan lain-lain, hari ini aku telah terima kalian sebagai penduduk surga. Biasanya kita hilang di masjid. Sudah dijamin surga, ya tidak? Ya, manusia kan begitu biasanya, Pak. Udah dijamin santai saja. Para sahabat tidak. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa. Baik, apa doa yang dilakukan oleh para sahabat? Para jemaah sekalian, doa yang kita panjatkan di bulan Rajab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab. Pernah dengar? Wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini hadisnya tidak disepakati kesahihannya. Bahkan hadis ini dhaif. Yaitu yang artinya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ini kan sering ditulis ya di sepatu-sepatu. Ya, kata seorang ulama Islam, seorang muhadditsin, hadis ini derajatnya dhaif, tidak sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor hadis 2342. Ya. Di dalamnya ada jalur perawinya yang bernama Zaidah bin Abu Raqad. Ia terkenal sebagai munkarul hadis, orang yang suka memasukkan hadis. Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mendhaifkannya dalam kitabnya Al-Adhkar. Demikian pula Al-Imam Al-Zahabi. Demikian pula Al-Imam Ibn Rajab, Ibnu Hajar, dan seterusnya. Jadi lafaznya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, lafaz itu
dhaif. Namun artinya bagus tidak? Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Bagus tidak? Lafaz bagus. Tapi Pak, dalam ilmu hadis yang diketahui ada cacat di dalamnya dari perawinya, hadis itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu seorang ulama berkata, yaitu Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah, silakan Anda membaca hadis itu dengan keyakinan bukan datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dengan fadhail amal, yaitu keutamaan amal. Tapi jangan diyakini hadis dari Nabi, tidak. Kalian baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, tapi jangan kalian sandarkan itu datang dari Nabi. Adapun datang dari seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sahabat yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Beliau berdoa begini, Pak. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Ya, nanti di PDF-nya bisa di-share juga. Kata Yahya bin Abi Katsir, beliau berdoa, ya Allah, salimni ila Ramadan, sampaikanlah aku sampai bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku, wa tasallimhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ya, di doanya itu, Pak. Coba sama-sama ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Nah, itu artinya ya Allah, antarkan aku ke bulan Ramadan. Antarkan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Kenapa ucapan tabi'in ini diterima sebagai doa, sementara doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikhna Ramadan ditolak? Cuma bedanya gini, Pak. Yang Yahya bin Abi Katsir kita tidak pernah menyandarkan kepada Nabi. Tapi yang hadis riwayat Ahmad itu yang sering disandarkan kepada Nabi. Jadi dua-duanya boleh dipakai dengan syarat dua-duanya jangan disandarkan kepada Nabi. Paham di sini, Pak? Misalnya saya dan Pak Burhan dengan Pak Agus bikin doa. Jadi kita bikin doa itu, ya Allah, panjangkan umurku biar bisa masuk Ramadan. Boleh tidak? Boleh. Tapi jangan bilang hadis riwayat Bukhari. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena yang bikin saya bertiga sama dia. Ya, jadi tulis. Nah, jadi antum boleh berdoa dengan doa apa saja silakan. Tapi kalau doa dalam bahasa Arab, pilih yang ada riwayatnya. Di antaranya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallimhu minni mutaqabbalan. Itu di antara doa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah doa dengan doa yang tadi, meminta kemudahan dalam beribadah. Doa yang kedua, doa mohon kemudahan. Apa doanya, Pak? Nabi ajarkan kepada kita sebuah doa untuk menghancurkan pondasi-pondasi kesulitan. Dibaca di bulan Ramadan sebelumnya boleh, pada setiap kali antum mengalami kesulitan juga boleh. Ya, doanya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Nah, itu dia. Dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau berkehendak pasti akan menjadi mudah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di juz yang ketiga halaman 255 kitab beliau Sahih Ibnu Hibban, sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lafaznya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, itu baca doa itu, Pak. Ya, ini sebelum
Kapan dibaca? Kapan saja. Dalam sujud, sebelum salam, di antara dua adzan yang tadi saya dan Pak Burhan baca tuh, antara adzan dan iqamah jangan antum ngobrol, jangan Pak. Kalau adzan dikumandangkan oleh Pak Rajab, sambil nunggu Pak Rajab qomat, kalian berdoa. Kenapa? Doa di antara dua adzan makbul, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Kemudian doa saat hujan turun. Kemudian doa orang tua kepada anaknya. Nah, orang tua baca doa ini, ya Allah, tidak ada kemudahan yang Engkau berikan kecuali akan menjadi mudah segala sesuatunya. Baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW pada saat yang mustajab. Ya, kemudian doa yang lain, Allahumma inni as'alukal fi'lal khairat wa tarqal munkarat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan nomor hadisnya 3233. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ramadan baik atau tidak, Pak? Baik. Yang susah meninggalkan kemungkaran di bulan Ramadan. Contohnya apa, Pak? Kemungkaran di bulan Ramadan. Contohnya apa? Bercanda di sholat tarawih, gitu ya. Kan suka kita lihat kan orang pada bercanda di sholat tarawih. Yang bapak-bapaknya, Pak, bukan yang anaknya, yang bapaknya. Dia bercanda dengan temannya, coel-coelan, tarik-tarikan kaki dalam sholat tarawih. Kan beredar tuh di media sosial. Bapak-bapak dan sujud dipukul temannya, mukul dan di sholat tarawih. Kemungkaran di bulan Ramadan. Apalagi Pak, kemungkaran di bulan Ramadan, antum tidur, pura-pura tidur tapi di bawahnya handphone, Pak. Untuk melihat yang nggak beres di bulan Ramadan, ya. Dan yang semisal marah, meluap, ya, banting-banting sesuatu dan lain-lain di bulan Ramadan, teriak-teriak di bulan Ramadan, sehingga manusia tidak mendapatkan ibrah dari Ramadan. Kalau antum tahu Ramadan itu bulan pembakaran. Apa dibakar? Dosa. Tapi kita malah menimbun dosa. Ya, anak berani sama orang tua. Ya, dibangun sahur marah. Dibangun sahur marah, Pak. Buat ibadah dibangun marah. Dibangun ibadah marah. Di sholat subuh tutup lagi mukanya dengan sahur. Lihat, dilakukan di bulan Ramadan. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah berikan kita kemudahan dalam melakukan kebaikan dan watarkal munkarat, dan diberikan kemudahan meninggalkan kemungkaran. Kemudian hadis yang lain dari Abu Dawud dan Ahmad, Nabi bersabda, Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, ini apa nih? Ya kan? Apalagi kelanjutannya? Wa syukrika wa husni. Ini jangan kalian lupakan, Pak. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar membaca doa ini sebelum salam. Jadi Pak, kebiasaan Nabi SAW kalau berdoa itu enggak di luar sholat, di dalam sholat, saat sujud dan sebelum. Itu kebiasaan beliau. Antum cari hadisnya. Kalau beliau membaca doa setelah sholat fardu, tidak ada hadisnya. Yang ada saat beliau sujud dan sebelum salam. Adapun setelah sholat beliau berzikir, Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau membalikkan badan beliau ke jamaah. Lalu para sahabat berbondong-bondong melihat pipi beliau, senang. Lalu beliau ajarkan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, La ilaha illallah sekali menjadi 100. Apakah seperti itu? Tidak. Hadis yang lain Nabi ajarkan Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, jadikan dalam satu hari totalnya 150. Terkadang beliau membaca Subhanallah 25, Alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, La ilaha illallah 25. Itu semuanya diajarkan oleh beliau sesuatu. Yang kita sering dengarnya yang 33 kan ya? 33 tambah 1 jadi
100. Akhirnya antum kalau ada burung-burung nggak zikir tuh, padahal ada yang 10 Pak. Lihat Pak, betapa dalamnya din ini yang belum kita berenang di dalamnya. Ya, kemudian setelah kita minta kepada Allah dengan tulus agar bertemu dengan Ramadan, yang kedua minta kemudahan dalam beribadah di Ramadan, yang ketiga minta ampun Pak sama Allah. Saya mau tiap hari minta ampun. Saya nggak bilang jamaah nggak minta ampun, tapi mari kita koreksi bagaimana permohonan ampun kita kepada Allah. Kata para ulama Pak, barang siapa yang beristighfar, dia melakukan kesalahannya lagi, maka istighfarnya perlu istighfar. Iya kan Pak? Jadi udah istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku, wahai Zat yang maha ampun. Ya kerjain lagi dengan sengaja. Besoknya begitu lagi. Allah tetap memaafkan istighfarnya seseorang, tapi yang diiringi dengan kesungguhan beristighfar. Ya, banyak ya Pak, istighfar itu Pak. Kita ngelihat seseorang, aduh, astagfirullah nih anak bener ini. Istighfar dengan caci maki Pak. Itu istighfarnya perlu istighfar jadinya. Karena dia nggak memahami istighfar itu nggak bisa diiringi dengan hal yang seperti itu, nggak bisa. Justru istighfar dilakukan setelah orang melakukan kemarahan, bukan disertai kemarahan. Ini namanya menyertai istighfar dengan maksiat. Gitu Pak. Saya juga punya anak Pak, kadang-kadang gitu juga. Saya istighfar lagi. Kemudian ingat kita nggak boleh begitu. Jadi mohonlah kepada Allah Pak, yang ustadznya, yang kiainya, yang gurunya, yang ulamanya, yang presidennya, rakyatnya wajib beristighfar sebelum Ramadan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata begini Pak. Kata beliau, in kunna lana udda li Rasul sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrat. Ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kata Abdullah bin Umar, kami pernah menghitung di majelisnya Nabi SAW bahwa beliau membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim berapa kali? Dalam ngaji gitu Pak, Nabi baca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur 100 kali. Nabi dimaafkan oleh Allah Pak dosa-dosanya. Beliau ma'sumun, dijaga oleh Allah dari kesalahan, tapi beliau beristighfar setiap saat. Kita umatnya nih Pak, anggap kita nggak dosa. Pak Harto bangun pagi nih Pak, kopi mana kopi? Bukan yang minta, bukan yang ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Dia nggak baca itu yang dicari kopi Pak. Satu titik dosa yang kecil. Berarti bangun tak mengingat Allah. Pak Bono masuk kamar mandi Pak, santai saja, masuk. Bodoh amat kaki kiri mau kaki kanan, nggak baca doa. Satu dosa kecil mendapatkan. Antum makan nggak baca Bismillah, satu dosa kecil antum dapat. Bayangkan betapa banyak dosa yang kita himpun. Lalu kalau kita nggak istighfar, mau berhadapan dengan Ramadan, makanya banyak orang yang kata Nabi SAW, rubba shaimin hazuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak dari umatku ini yang berpuasa, yang dia dapatkan lapar dan dia nggak jadi orang yang seperti bayi yang baru dilahirkan, penuh dengan kesucian. Enggak. Bahkan Jibril berkata kepada Nabi SAW, atau mungkin pernah dengar hadis amin. Nabi berkata amin, amin, amin. Ditanya oleh sahabat, mengapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Nabi mengatakan, Jibril mendatangiku dan berkata, di antara amin yang ketiga, rugi ma'an sunrojulin, sungguh celaka seseorang yang memasuki bulan Ramadan, keluar darinya nggak mendapatkan ampunan. Kul amin, ucapan amin Muhammad. Fakultu, aku ucapkan amin.
Dua makhluk Allah yang doanya pasti dikabul. Satu dari kalangan malaikat Jibril, satu dari kalangan manusia siapa? Nabi. Kata Jibril, ucapkan amin. Sungguh celaka orang yang masuk Ramadan keluar nggak dapat ampunan. Ucapkan amin. Kata Nabi, amin. Mau Pak kita masuk dalam hadis itu? Nah, maka mari kita minta mohon ampun kepada Allah di setiap saat agar masuk ke dalam Ramadan dan keluarnya mendapatkan ampunan. Pak Rojab berapa tahun sekarang usianya? Bersama malu apa? Tadi kasih hadiah. Kalau tahu sih berapa? 69. Kurangi dengan angka 15. Jadi berapa? 50. Berarti 54 kali beliau berpuasa Ramadan. Betul kan? Kan baliknya usia 15. Kurangkan usia antum semua dengan angka balik. Sejumlah itulah antum berpuasa kepada Allah. Yuk kita cari Pak bekasnya di dada kita itu. Jangan habis Ramadan marahnya bukan berkurang. Sholatnya ogah-ogahan. Rumah dekat dengan masjid, cuma selangkah nyampe Pak. Tapi yang berisi di sini muazin, imam misalnya. Tapi di sini perlu bangkok. Alhamdulillah. Ya, nah ajak yang lain begitu. Kampung sini ayo isi al-bidayah. Ini masjid sudah dibagusin oleh Allah Jalla wa Ala. Bersyukur kita dengan keadaan masjid. Ada imam rawatibnya, ada muadzinnya, ada kopinya juga lagi. Apa kurangnya masjid ini? Kurangnya jemaahnya. Ya kan? Ayo kita kompak kaum muslimin Pak. Ini rumah Allah Pak. Ya kalau antum ketuk pintunya, Allah membuka tangannya, memberikan ampun kepada yang memintanya. Gak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Dia. Kita ketuk pintunya. Antum lagi pusing Pak, pusing kepala berantem misalnya sama siapa, datang ke masjid, sholat 2 rakaat dan angkat tangan, ya Rabbi, irhamni ya Allah, rahmati aku, ampun dosaku. Antum keluar lagi Pak, dan antum plong, pasti dijamin. Tapi kita lebih ngaruhnya ke media sosial. Habis ributnya sama anak, ngapain ngadu ke situ? Gak bakal dijawab sama handphone. Ya kan? Padahal orang lain yang tahu. Kata Pak Sugino, ente ada apa ribut? Gitu. Pak Sugino yang baca. Gak ada manfaat. Jadi kita minta ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, kemudian hadis yang lain dan Nabi SAW, ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku dan segala hal yang kau lebih mengetahui hal itu dariku. Lihat coba. Yang Nabi ajarkan apa itu doanya Pak, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu bagus sekali artinya. Allahumma ighfir khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Coba. Ya Allah ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku. Coba. Makanya baca doa yang paling afdol yang datang dari Al-Quran dan yang datang dari hadis, itu yang afdol. Kalau anda belum bisa pakai bahasa Indonesia silakan sambil menghafal yang dari Al-Quran dan hadis. Itu hal luar biasa hasilnya. Itu poin yang pertama. Yaitu apa tadi Pak? Berdoa. Dan jangan bapak dan ibu ngecilin doa. Sudah kita bahas dengan Pak Harto waktu pertemuan yang lalu. Pak Harto yang di sini ya, bukan Pak Harto di sini. Jadi jangan coba-coba antum ngecilin doa. Misalnya Pak gini Pak, saya nggak bisa ngasih apa-apa kecuali doa. Doa, kayaknya cuman. Antum ini bisa duduk Pak di masjid karena doa, bukan cuman. Kita bisa hidup sekarang karena doa. Doa istri kita, doa anak kita. Maaf ya Pak, orang kaum kampung kita nggak bisa nyumbang nih ke Masjid Al-Bidayah, paling cuma doa. Kok doa cuma nih? La haula wala quwwata illa billah. Kita kecilkan itu, maka Allah kecilkan kita. Maka saya tempatkan yang pertama apa? Doa dulu. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kemudahan, berikan aku umur sampai ke Ramadan, berikan aku maaf atas dosa-dosaku. Masuk kita Ramadan dengan dada yang lapang.
Baru yang kedua, berilmu. Berilmu tentang Ramadan. Karena tidak boleh kita mengamalkan Ramadan, ibadah yang di dalamnya ikut-ikutan. Tidak boleh. Allah melarang kita beribadah Ramadan dan semua ibadah selain Ramadan dengan ikut-ikutan. Dalilnya silakan antum catat Al-Isra ayat 36. Ya, Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Jalla wa Ala, jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati-hati kalian akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi Ramadan Pak, jangan ikut-ikutan puasa, ikut. Enggak puasa, ngikut, jangan. Ya. Puasa Ramadan wajib. Ya, banyak yang enggak puasa, ngikut, ya jangan. Jangan ikut-ikutan orang, ikut-ikutan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil yang pertama, dilarang ikut-ikutan. Yang kedua, Nabi bersabda dalam riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami fahuwa raddun, maka amalan itu dipastikan tertolak. Pasti Pak. Antum Ramadan Pak ya, Ramadan nih. Ya, bukanya itu jam misalnya maghrib jam 6. Bukanya jam setengah 7 dengan alasan saya masih kuat. Perbuatan antum bisa menggugurkan pahala puasanya. Kenapa? Disuruh oleh Allah dan Rasulnya berbuka dengan segera. Di sini suka ada buka puasa bersama. Suka ada takjil kan Pak ya? Takjil kan? Sebagian kita kalau takjil itu apa maksudnya? Kita beli takjil ya gitu ya. Takjil itu bukan nama makanan, bukan. Takjil itu istiqjal, menyegerakan berbuka, namanya takjil. Jadi bukan nama makanannya. Kita beli takjil yuk makanan berbuka, bukan. Takjil itu kita siapkan makanan untuk segera berbuka. Ketika para jam Allahu Akbar, alhamdulillah, bismillah. Dahabatul mawa batsalatul urub wa thabatal ajr insyaallah. Begitu. Segera berbuka. Lama. Paling aja salah tuh adanya kecepatan dia. Padahal sudah masuk misalnya. Kita anggap kita masih kuat, jangan, enggak boleh. Ya, jadi jangan sampai kita beribadah kepada Allah tidak ada perintah dari Nabi SAW. Nabi nyuruh segera berbuka. Dan jangan sahur jam 12 malam. Oh saya soalnya subuhnya itu buru-buru. Jam 12 malam saya habis sahur saya tidur lagi. Gak gitu Pak. Nabi nyuruhnya mengakhirkan sahur. Sahur jam 4. Kalau sekarang jam 4 pas satu subuh, jam 4:30 lah makan 10 menit selesai. Masaknya boleh jam 3. Masak jam 3, setengah 4 boleh. Makannya jam 4 mendekati subuh. Supaya subuhnya enggak bablas. Sahur Pak, hukumnya dalam bulan Ramadan sahur hukumnya apa? Sunnah. Enggak masuk syarat-syaratnya puasa. Subuh hukumnya apa? Wajib. Masa dia sunnahnya dia kerjain, subuhnya lewat. Ini gimana gitu? Yang wajib itu ibadah di sisi Allah Pak. Yang sunnah anjuran saja. Yang dibalik. Yang sunnah wajib. Yang wajib anjuran, jangan dibalik. Ya. Jadi yang pertama adalah kita mesti berilmu tentang Ramadan. Sebab kalau kita nggak tahu ilmunya, ikut-ikutan, pahala puasanya lenyap. Berkata Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, "Man abadallahu bi ghairi ilm, kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, dia akan membuat banyak kerusakan daripada membuat perbaikan. Ya, jadi berilmulah kita. Nah, di antara ilmu tentang Ramadan,
Yang pertama, ilmu tentang syarat diterimanya amal ibadah Ramadan dan amal ibadah yang lain. Pada kitab khusus akidah taka yang lalu kita sudah masuk bab syurutul liqabulil amal, syarat diterimanya amal. Ada berapa? Minimal 2, karena kita udah muslim. Jadi ada 2 syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan yang kedua benar. Jadi bapak dan ibu kalau masuk Ramadan atau di bulan Ramadan atau sekarang sebelum Ramadan beribadah harus 2 syarat supaya sampai pahalanya di sisi Allah. Yang pertama ikhlas. Apa sih ikhlas itu Pak? Kata saya Pak, kurang saya kasih minum. Nggak usah, saya ikhlas kok. Bukan itu. Ikhlas adalah amalan hati, nggak bisa diucapkan. Ikhlas itu adalah yang Bapak tuju hanya Dia semata. Yang Bapak kerjakan ada perintah darinya dan Bapak berharap balasan hanya darinya. Itulah ya. Bapak sholat subuh nih Pak, sholat subuh tadi kita lakukan kenapa? Ada perintahnya sholat subuh. Yang kedua, kita minta balasannya hanya dari Allah. Orang muji kita sholat subuh nggak perlu kita dicela, nggak masalah. Saya kerjakan itu karena ada perintah dari Allah. Yang kedua, saya berharap balasannya dari Allah. Karena sholat subuh masuk ke sholat wajib yang 5. Begitu Pak. Jadi mesti ikhlas. Yang kedua benar. Maksudnya benar apa? Cocok dengan perintah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Jangan coba-coba tambah dengan 3. Jadi lakukanlah ibadah itu sesuai dengan contoh Nabi SAW. Jadi ilmu yang pertama tentang Ramadan adalah ilmu tentang syariat dan syarat diterimanya amal. Apa dalilnya Pak? Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110 itu dalilnya bahwa ibadah harus ada 2 syarat. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, kata para ahli tafsir, barang siapa yang ingin melihat pahala dari amalnya di dunia, itu di akhirat nanti, falyamal amalan shalihan. Syarat yang pertama, hendaknya dia mengerjakan amal yang saleh. Amal saleh ini bukan ucapan, mesti dibuktikan. Apa maksudnya saleh? Dijelaskan lagi oleh para ulama tafsir. Yang disebut dengan amalan salihan, maka muwafaqun li syar'illah. Apa saja yang sesuai dengan syariat Allah, iya amal saleh. Berarti apa saja yang kita kerjakan pada dari amalan enggak sesuai syariat Allah, bukan amal saleh. Paham? Itu syarat yang pertama. Dan amal saleh itu dibuktikan dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap beliau sahur untuk bulan Ramadan, walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Kita jangan sok kuat lah. Saya lebih kuat, saya bisa nggak puasa. Kecuali memang tertidur sahur. Tapi bangun sahur Pak. Karena Nabi berkata, perbedaan puasa ahlul kitab dengan kita, ahlul kitab gak sahur, ahlul sunnah sahur. Ya, yang pertama harus sesuai dengan perbuatan Nabi SAW. Yang keduanya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik ketika beribadah itu. Maksudnya syirik di sini apa? Ria. Ingin dapat balasannya dari orang, ada mertua datang baburan. Kalau gitu nggak enak sih kalau nggak puasa. Berarti puasanya karena ada mertua, tertolaklah puasanya. Satu kampung ini puasa, saya dong yang enggak, saya puasa kan. Nggak enak sama yang lain, tertolak puasa. Capek-capek selama ini kita. Jadi mesti ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharap balasan darinya. Yang kedua, cocok dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti kaum ini Pak. Ada seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Dia berkata, ada sekelompok penduduk Basrah. Basrah di mana Basrah? Iran. Betul. Basrah ibu kotanya apa?
Ada sekelompok kaum di penduduk Basrah membeli seorang budak wanita. Di zaman dulu ada perbudakan. Ada dibeli budak wanita ketika mendekati bulan Ramadan. Ada kaum di Basrah, kita dia di kelompok di Al-Bidayah sekitarnya, beli budak sebelum Ramadan. Fara'athum yashtaruna al-makul wal mashrub. Lalu si budak wanita ini melihat kaum itu belanja makanan dan minuman menjelang Ramadan. Maka wanita ini faqalat lahum, berkata kepada mereka, "Ma tasnauna bihadza?" Kenapa kalian belanja makanan dan minuman mendekati Ramadan ini? Kata mereka, "Li syahri Ramadan," untuk persiapan Ramadan. Gitu. Kan kita lakukan juga ya. Terjadi kan ini. Ya gitu, Pak. Lalu apa kata si budak ini? Qalat lahu, "Ana kuntu liqaumin." Dulu aku pernah bersama suatu kaum, kana dahruhum kullu syahr Ramadan. Yang setiap bulannya sudah bulan Ramadan. Allah, demi Allah, la uqimu indakum, demi Allah aku gak mau tinggal sama kalian. Kalian ini menyambut Ramadan bukan dengan ilmu, bukan dengan ibadah, dengan makanan. Itu budak yang ngomong. Jadi jangan kita seperti kondisi orang ini, Pak. Mau Ramadan, rumah dicek. Ya kan, Pak? Ya saya juga dulu gitu, Pak. Ngecek rumah, beli sejadah yang baru. Wala haula wala quwwata illa billah. Enggak memperbaiki cara ibadah kita kepada Allah. Enggak ada ilmunya yang kita terima, cuma makanan, rumah yang baru, baju yang baru. Akhirnya lebaran baju baru. Bukan dilarang ngecat rumah, tapi kenapa mesti bulan Ramadan? Kenapa? Apa nggak ada bulan yang lain? Bahkan di bulan Ramadan tukang-tukang pada pulang sebenarnya kan ya. Kita malah sibuk. Kata budak ini, aku nggak mau tinggal sama kalian. Aku pernah tinggal di satu kaum itu kalau menyambut Ramadan dengan ibadah. Kita masuk ke dalam itu ya. Yang kedua, masih bisa waktunya? Yang kedua, ilmu tentang kapan mulai berpuasa. Jadi yang pertama tadi ilmu apa? Ilmu tentang syarat diterimanya amal ibadah. Yang kedua sekarang ilmu tentang kapan mulainya beribadah Ramadan. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antara fungsi pemimpin, Pak, menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal. Nabi SAW bersabda, "As-shaumu yauma tasumun." Berpuasalah kalian bersama orang-orang berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Berbukalah kalian bersama orang-orang semuanya berbuka. Wal adha yauma tudhun. Berkurbanlah kalian bersama orang-orang yang lain yang berkurban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Pak. Salah satu ulama ahli hadis dengan kitabnya Sunan Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi ketika mengeluarkan hadis ini, apa kata beliau? Fasarra ba'du ahli al-ilm hadzal hadithi faqal. Sebagian ulama menjelaskan hadis ini, kata beliau, innama ma'na hadza anna shaumul wal fitru ma'al jama'ati wa udin nas. Maksudnya hadis ini adalah berpuasalah kalian bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya kan Pak ya? Gitu Pak. Jadi Pak Burhan, misalnya Pak Burhan punya lembaga, saya punya lembaga, Pak Agus punya lembaga, masing-masing kita bikin Pak. Nah kita itu bukan ulil amri Pak. Ulil amri itu justru yang di atas lembaga itu, paham? Siapa dia? Pemerintah dan jajarannya. Maka mengikuti pemerintah satu Ramadan dan satu Syawal sesuai dengan dalil-dalil syariat. Bagaimana kalau ada seorang di antara jamaah Al-Bidayah melihat hilal? Harus lapor ke pemerintah. Mari saya tunjukkan Pak. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Sahabat Pak, seorang pemuda yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Sampai jalannya Nabi diikuti, rambutnya Nabi diikuti, isirnya Nabi diikuti.
saking cintanya kepada Nabi SAW. Duduknya Nabi diikuti, berbaringnya Nabi diikuti caranya. Dan kita mesti begitu. Ya, jangan ngaku cinta Nabi tapi perbuatan Nabi enggak kita ikuti. Nabi kalau jalan itu Pak, enggak santai begini, enggak Pak. Beliau enggak cepat dan enggak lambat, tengah-tengah dan menegapkan dadanya. Kita kaum muslimin jangan melehoi, apa melehoi itu. Jangan lah, apalagi ke masjid. Enggak ke masjid Pak. Tidak, Allah yang manggil kok. Jangan, maaf ya, ini bijinya ditaruh di sini, sarungnya diikat-ikat jalan kayak gitu. Ini yang manggil Allah ini. Ya, mari kita panggil seruan Allah Jalla wa Ala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, orang-orang melihat hilal, maka aku kabarkan kepada Rasulullah bahwa aku melihatnya. Lalu Nabi memerintahkan orang-orang berpuasa. Lihat Pak, ada seorang yang bernama Abdullah bin Umar melihat hilal. Disampaikan kepada siapa? Rasulullah. Rasulullah sebagai siapa? Amirul Mukminin, pemerintah Rasulullah pada zaman itu. Disampaikan, maka Nabi mengatakan puasa besok. Puasa. Itu jalannya. Ditolak Pak. Saya dan Pak Burhan misalnya ke Ancol melihat hilal. Pak Burhan lihat enggak. Saya melihat. Masa sih kita para berdua bisa berbeda? Iya, lihat hilal itu enggak gampang. Bisa jadi sama-sama berdiri kita lihat hilal. Saya lihat Pak Burhan enggak lihat, padahal sama-sama dia. Kami pernah ikut juga Pak melihat hilal di Lembang. Saya bertiga dengan orang. Saya ngelihat, dua orang yang ngelihat. Pindah tempat, saya nggak ngelihat, dia ngelihat. Coba lihat itu, bayangkan itu. Berarti perlu ada siapa? Hakim. Siapa hakimnya? Pemerintah nanti yang memutuskan. Hilang besok. Rapat. Terima itu. Kalau nggak ikut kita mah. Memang ada anjuran berlapang dada dari perbedaan. Iya, betul. Kita tidak salahkan itu. Tapi kenapa kita tidak mengikuti apa yang Nabi ajarkan? Kalau semua orang itu kembali kepada Nabi SAW, kita harus sama-sama. Idul Fitri sama, Idul Adha sama. Dan perintah beliau begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tadi, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah." Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikan dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Selesai sudah perselisihan kita. Jadi semuanya sama. Jadi ilmu yang kedua adalah ilmu tentang kapan mulai berpuasa. Lalu ada seorang lagi Pak, kata Nabi SAW, ada seorang sambil menunggang kendaraan datang kepada beliau dan bersaksi bahwa dia melihat hilal di sore hari. Nabi SAW memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan memerintahkan besok paginya berangkat ke lapangan. Maksudnya sholat id dulu. Jadi tetap harus dilaporkan ke pemerintah. Nanti pemerintah yang putusin besok Lebaran, besok Ramadan. Itu kita. Nah, dan itu karena perintah syariat, bukan perintah ustaz, bukan perintah syariat. Begitu. Yang ketiga Pak, sampai ketiga dulu ya. Yang ketiga adalah ilmu tentang hukum berpuasa Ramadan, balasan bagi yang mengerjakan dan ancaman bagi yang meninggalkannya. Kita tahu Pak, di surga ada namanya pintu apa? Begitu. Di surga ada pintu Pak. Namanya pintu apa? Untuk orang yang berpuasa. Ar-Royan. Ar-Royan. Di sini ada mesinnya Ar-Royan. Jadi Ar-Royan itu Pak salah satu pintu di surga. Pintu ini gak pernah terbuka. Dan ketika di hadapannya ada orang yang berpuasa, dia terbuka. Sampai semua orang yang berpuasa masuk, dia tertutup kembali dan gak pernah terbuka. Berarti Pak, orang yang berpuasa jaminannya apa? Surga. Namun Pak, Nabi SAW diangkat ya oleh Jibril. Kemudian beliau ini beliau bermimpi diangkat. Ya, kemudian beliau ditampakkan kepada beliau satu kaum yang terbalik posisinya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, diikat di tiang gantungan. Tali gantungannya diambil dari urat yang diambil dari betisnya, maka robeklah rahangnya.
Maka bertanya Nabi kepada malaikat yang mengangkatnya, man haula, kenapa mereka itu? Siapa mereka itu? Maka dikatakan oleh beliau, oleh para malaikat, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumi. Mereka adalah umat yang berbuka sebelum waktunya. Paham? Maksudnya apa, Pak? Gak puasa, atau puasanya setengah hari buka, padahal dia mampu. Jadi ancamannya, Pak, orang yang gak berpuasa bulan Ramadan tanpa uzur, dibalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas, diikat oleh tali dari betisnya ulat sebagai tali gantungan, sehingga robeklah rahangnya, mengeluarkan darah. Dan itu hukuman bagi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu 3 ilmu yang harus kita ketahui. Adapun puasa atau saat Ramadan, kita akan bahas secara urutan. Yang pertama sahur, yang kedua puasa, yang ketiga berbuka, yang keempat sholat tarawih, yang kelima i'tikaf dan Lailatul Qadar, yang keenam zakat fitr, yang ketujuh takbiran, yang kedelapan umroh. Panjang, Pak, ya, sabar ya. Dan waktunya memang terbatas, tapi akan kita ringkas. Dan saya sudah berikan kepada Pak Budi untuk di-share ini makalahnya. Nanti Antum bisa baca di rumah, karena di situ saya masukkan sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan sesudah Ramadan. Ya, saat Ramadan tadi mulai dari sahur sampai takbiran. Ya, kita bahas satu persatu, semoga Allah mudahkan. Demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada yang mau disampaikan? Belum suruh kan? Silakan. Memang saat tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Para bapak yang ada di atas, silakan bertanya. Pak Sugino, ya kan? Monggo Pak Sugino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan bahwa puasa jaminannya masuk surga. Dan saya tanyakan adalah selama hidup yang saya jalani banyak bolong-bolongnya puasa, termasuk sholat. Jadi tahun-tahun yang dulu sehingga kita itu tidak hafal, tidak teringat bagaimana sikap kita. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bukan bukti apa-apa. Ya, bukti bahwasanya kita lapang menerima kebenaran. Ya, bahwasanya dulu kita pernah mengalami hal yang demikian. Kita puasanya bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong. Padahal sholat dan puasa wajib tidak? Ya, bagaimana menyikapi ketidaksempurnaan kita dalam puasa dan sholat di zaman-zaman yang lalu? Ya, sebagian ulama berpendapat, Pak, kalau kita mampu menghitung puasa dulu kita yang tertinggal karena sengaja, ya, maka tidak ada qadha, tapi wajib tahu. Jadi kalau dulu sengaja kita ninggalin puasa, ninggalin sholat, maka nggak ada qadha, yang ada taubat. Tapi kalau dulu kita tertinggalnya nggak sengaja, belum dibayar, maka tidak wajib taubat, wajib qadha. Sekarang misalnya Pak Sugino dulu gimana? Saya dulu bayarnya sengaja dah. Ya udah taubat. Dan taubat itu gampang di Islam, nggak usah manggil Pak Burhan, nggak usah manggil saya. Pak Ustaz tolong bimbing saya taubat. Nggak perlu antum duduk, Pak, menghadap kiblat antum angkat tangan. Ya Allah, aku bertobat kembali atas perbuatan dosa-dosaku yang lalu. Lalu diiringi dengan apa, Pak? Taubat itu memiliki 3 rukun. Yang pertama, an-nadam, menyesal.
Yang kedua, al-iqrar, berhenti dari meninggalkan kewajiban. Yang ketiga, al-azm, bertekad mengganti dengan yang lain. Kalau dulu kita kuat sholatnya nggak beres, sekarang sholat wajibnya dijaga supaya bagus sampai dengan sholat sunnah, rawatibnya dijaga, duhanya dikasih, tahajudnya ditambah. Kalau dulu puasanya kita bolong-bolong, sekarang jaga puasa yang wajib, tambah dengan puasa sunnah. Apa puasa sunnah apa contohnya? Senin, Kamis, ayam berbit, yang puasa Daud. Lakukan itu. Mumpung Allah masih berikan kita umur. Emang ada di jamaah sini yang tahu Pak bahwa Pak Gino lebih dulu dari Rian? Nggak ada yang tahu. Jangan Rian duluan dari Pak Gino. Kan nggak ada yang tahu. Tapi kata Allah Jalla wa'ala, Pak, setiap kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang punya nafas pasti mengalami kematian, pasti. Dan para ulama berkata, apabila seseorang sudah berusia 60 tahun gak mau dia menuntut ilmu, tidak ada lagi uzur bagi orang itu. Alhamdulillah. Nah sekarang Pak Sugiro tentu udah lebih 60 kan. Ayo kita berumrek. Ya Allah, dulu aku berbuat keliru, maafkan aku. Dan dia adalah wal ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan khawatir, Pak. Allah Maha Pengampun. Tapi kita rubah, Pak. Setelah kita tobat, jangan lagi malas-malasan. Dan kita lihat Pak, memang Pak, biasanya sof-sof awal itu di masjid seperti pagi. Yang riak itu jarang, Pak, sama khoir. Jarang. Yang seringnya ya kayak Pak Gino. Yang udah tua-tua. Ini kemana remaja-remajanya, kemana ini? Dia tidak. Ya tapi bukan berarti nggak boleh yang tua, jangan ya yang tua juga isi ketaatan. Gitu Pak Gino. Jadi nggak ada uang, nggak ada qadha, wajib taubat. Ya, taubatnya memang khusus Pak. Bapak taubat kita sama. Ya Allah, saya minta maaf, minta ampun atas dosa-dosaku yang lalu, yang nggak mengerjakan sholat wajib, yang meninggalkan puasa wajib. Maka bimbinglah aku untuk bisa sholat dan berpuasa di bulan Ramadan ini. Gitu kan? Nah, barakallahu. Semoga Allah jaga itu ya. Setelah Pak Gino, Pak Agus. Ya silakan untuk para ibu yang di bawah, monggo atau mangga ya, orang Depok mangga ya. Ibu silakan Bu yang di bawah Bu. Kalau ada yang ingin bertanya seputar persiapan sebelum Ramadan sampai poin ilmu tentang apa tadi? Yang ketiga tentang hukum berpuasa Ramadan dan balasan bagi yang mengerjakan serta ancaman. Sampai situ dari pembahasan. Ya silakan Bu. Itu sudah pulang Pak. Masih ada? Tapi masih ada ibu-ibunya. Masih ada. Apa itu? 40 kurang. 40 kurang. 40 kurang. Oh, jumlahnya. 40 kurang 30 ya. Ya. Ada Bu yang di bawah Bu? Baik, kalau ibu-ibu sudah paham alhamdulillah ya. Baik, yang di atas barangkali. Pak Darmawan. Semoga beliau dermawan dulu. Ini masalah hilal Pak. Hilal. Ya. Ada suatu kaum dia sudah menentukan hilal, padahal dia bulan Ramadan belum sampai Pak. Iya. Bagus pertanyaannya. Dan pasti kita semua tahu, tidak? Tapi bagus pertanyaannya. Ya, itu namanya santun. Ya, jadi bagaimana dengan satu kaum yang menetapkan hilal Ramadan sebelum ru'yah? Bahwa Pak, di dalam agama ini Pak, sama sekali tidak pernah ada kesulitan. Kalau saja untuk melihat hilal itu dibutuhkan teknologi, tentu di zaman dahulu Allah akan berikan teropong bintang dan semisal itu. Bahkan Allah Jalla wa'ala menjadikan umat itu ummi, Nabi yang ummi, kaum yang ummi. Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ya, matematika ya beliau nggak bisa baca, nggak bisa tulis.
Jadi zaman itu nggak bisa untuk mengukur-ukur, nggak bisa. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan hilal siapa? Kata Muhammad. Hilal itu kan bulan ya Pak ya. Bulan itu bulan. Hilal itu bulan. Yang menciptakan awan siapa? Yang menciptakan mata kita juga Allah. Jadi Allah sangat tahu. Bahkan ketika Allah menciptakan hilal, menciptakan ketentuan syariat Ramadan untuk berpuasa, Allah sudah menciptakan semuanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Akan ada Pak Kabit namanya, Pak Darmawan. Itu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah ada nama-nama kita di Lauhul Mahfuz. Kita sedang mengaji begitu, sudah ada di sana. Dengan demikian Pak, Allah Maha tahu. Makanya Allah nggak bikin kita susah untuk melihat peredaran bulan, cukup Anda melihat atas. Ini hikmah kenapa Islam diturunkan di jazirah yang pasir. Maka disebut jazirah, pasir-pasir, supaya kalau ngelihat ke atas gampang. Hilal. Lapor, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Kabarkan besok kita Ramadan. Kemudian kata Nabi SAW, kalau hilal tertutup awan, awan makhluk bukan? Siapa yang nyiptain awan? Allah berkehendak. Kalau awan itu menutup hilal, kelihatan nggak hilalnya? Enggak. Kata Nabi SAW, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Selesai sudah. Gampang tidak? Jadi demikian memang Pak. Maka hilal setiap bulan hanya bisa kita lihat gitu Pak. Ustaz, bukankah sekarang udah zaman teknologi, kita bisa menghitung? Iya, seperti sholat kan pakai jadwal nih, zuhur, asar, maghrib. Ini namanya hisab, dihitung. Dan tidak ada ulama yang mengingkari ini Pak. Nggak ada seorang pun ulama yang mengingkari hisab untuk sholat. Tapi khusus untuk Ramadan, Syawal, Idul Adha nggak bisa dengan itu. Harus dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan alhamdulillah pemerintah kita Pak setiap tahun melihat. Nulis boleh sekarang nih, 10 tahun yang ke depan saya akan tahu Pak Ramadan tanggal berapa saya tahu. Tapi untuk membuktikannya harus ru'yah nanti pada tanggal 29 Sya'ban. Karena bulan Hijriah berapa banyaknya Pak? 29 Pak. Terus jumlah semua bulan Hijriah itu 29, enggak ada 28. Kalau di Masehi ada kan? Februari 28. Kalau kehabisan baru 29. Kalau di Islam semua bulan 29, enggak ada yang 30 kecuali hilal tertutup awan. Udah selesai. Jadi cara kita kembali kepada hukum asal, bahwasanya kita diperintahkan untuk menetapkan satu Syawal dan Ramadannya dengan ru'yatul hilal. Kita tidak memihak satupun kaum-kaum yang ada di negeri kita. Yang kita berpihak kepada dalil syariat, Rasul yang menyuruh kita, Allah yang menyuruh kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Selesai sudah. Lalu ada subhan Pak. Tapi kan itu ya kan. Tapi kan gimana ya? Pemerintah kayaknya begini begitu sama kita. Jangan lihat itu, lihatnya perintah Nabi SAW. Taati mereka selama mereka masih sholat. Kata Nabi SAW, isma'u ati, taati mereka, dengarkan mereka. Wa in daraba dhahraka wa in khalta malam. Sekalipun mereka pukul punggungmu dan mengambil hartamu. Bayar pajak Pak? Iya, PBB, PPH, pajak kendaraan bermotor. Diambil harta kaum muslimin. Isma'u ati, kata Nabi, tetap kalian dengar dan patuhi mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan kita lihat Pak, karena kami ikut juga Pak melihat ru'yah. Kami lihat semuanya Pak dikerahkan oleh pemerintah. Saya bukan ngeprok tidak, tapi kami hadir membuktikan syariat. Kita hadir di situ, kita pakai teropong. Saya ngelihat samping nggak ngelihat. Yang di sana di Maluku ngelihat,
Di Sumatera nggak ngelihat gimana caranya itu. Disambutkan oleh sidang Bali. Besok hilal kutub awal sah cocok dengan syariat. Ya tidak? Gitu pada jawabannya kembali kepada syariat. Karena Allah yang nyuruh. Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan dia kepada Quran dan hadis yang sahih. Khalas, selesai. Alhamdulillah. Baik. Ada lagi? Satu lagi Pak. Ini bulan Rajab. Bulan suci Ramadan. Untuk buka ajan itu melihat jam apa ikut-ikut yang lain? Ikutin TV. Ikutin TV atau ikutin yang lain? Itu ikutin jam sini. Ikutin jam. Bagus pertanyaannya Pak. Bagaimana cara memulai untuk mengumandangkan azan maghrib? Karena acara yang paling digemar di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Ya kan Pak ya? Nah azan maghrib itu Pak, di pemerintah mengeluarkan kan jadwal imsakiyah untuk wilayah Depok, ya kan? Ada kan? Nah antum mesti ngecek nih Pak, setiap saat ini pakai listrik atau pakai baterai? Listrik. Kalau pakai listrik kemungkinan akuratnya stabil. Kalau pakai baterai pulang mundur yang begini nih. Suka hilang ya. Jadi begitu antum lihat jamnya sudah masuk sesuai dengan apa yang ada di Kementerian Negara itu Kemenak itu jadwal imsakiyah cocok Pak. Antum batalin dulu sendirian. Baru ada. Batalin dulu apa ajar dulu? Batalin dulu. Gimana nih Pak? Iya batalin dulu karena menyegerakan berbuka perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan batalin ini nggak mesti pakai sepiring bentuk. Iya benar. Begitu masuk waktunya, parajab batalin dulu buat parajab. Ya, takjilnya segerakan itu. Kan cukup air putih sedikit. Mau usah sampai ada cendolnya. Kapan adanya? Jadi batalkan dulu. Allahu Akbar. Jangan nunggu muadzin nanti kata si jamaah ini parajab kok ada nih. Kan udah lapar. Saya juga suka bawa air manis. Jadi bapak nih Pak misalnya azan maghrib jam berapa? 18 Nah bapak bawa air deketin mikrofon tuh duduk kan deketin mikrofon. 18 Bismillah. Masuk azan. Allahu Akbar, Allahu selesai. Ya tidak? Kalau jam ini pengaruh 2 menit sama ajan gimana tuh? Nggak masalah Pak. Yang penting waktunya masuk. Karena di zaman Nabi kan nggak ada beginian. Yang ada apa? Azan. Maka azan yang didahulukan. Kalau sekarang ada ginian Pak. Terkadang muadzinnya makan dulu. Nanti nunggu muadzin kapan bukanya. Begitu masuk waktu, maka kita berbuka. Makanya dulu di zaman TVRI ada, kan azan maghrib untuk daerah sekitarnya kan ya. Itu kan azan pakai TV Pak. Oh udah azan tuh buka. Maka sahnya berbuka pada saat itu. Jadi untuk Pak Rajab khusus nih, karena beliau muadzin. Ketika masuk waktu azan maghrib, maka bapak berbuka. Dengan buka yang ringan saja, permen kek, ya, jangan motong sayur, jangan apa. Teh manis dikit aja, jangan segelas sampai habis, jangan. Sesendoknya aja, sesendok ambil, Bismillah. Apa yang terlebih di sini, ngurungan, 2 sendok lah, 2 sendok. Baru lagi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Pak, jangan mesti segelas, lama juga jadinya. Begitu bisa? Alhamdulillah. Baik barakallah. Kita Pak. Kita nanti lanjutkan di bawah. Baik kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.